Assalamualaikum. Halo fisikawan. Perkenalkan, nama saya Nurul Arbaatin dari jurusan Tadris Fisika 2B di IAIN Tulungagung. Kali ini kita akan belajar tentang fisika kelas 7. Materinya tentang perubahan wujud zat. Tujuan pembelajaran yang akan kita raih, peserta didik mengetahui perubahan wujud zat baik secara fisika maupun kimia, beserta dengan contohnya. Perubahan wujud zat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah perubahan fisika. Apa sih yang dimaksud dengan perubahan fisika? Yaitu perubahan yang tidak menyebabkan terjadinya zat jenis baru, biasanya hanya mengalami perubahan wujud maupun bentuknya saja. Untuk lebih jelas mengenai perubahan fisika, mari kita lihat skema perubahan wujud berikut. Ada wujud zat padat, cair, dan gas. Perubahan wujud dari padat ke cair disebut dengan mencair atau melebur. Perubahan wujud dari cair ke padat disebut membeku. Sekarang perubahan wujud dari cair ke gas disebut menguap. Perubahan wujud dari gas ke cair disebut mengembun. Perubahan wujud dari gas ke padat disebut mengkristal. Sebaliknya, perubahan wujud dari padat ke gas disebut menyublim. Ada nggak sih contoh perubahan wujud zat di kehidupan sehari-hari? Yang pastinya ada dong. Yang pertama, mencair atau melebur. Contohnya, saat lampu mati, kita membutuhkan lilin. Lilin yang awalnya padat kemudian dibakar, lama-kelamaan apa? Akan meleleh. Contoh kedua, es batu yang dibiarkan di ruang terbuka. Es batu akan mencair. Contoh ketiga, mentega yang dipanaskan. Mentega akan mencair. Selanjutnya adalah contoh dari membeku. Coba perhatikan, air yang dimasukkan ke dalam freezer akan membeku menjadi es. Itu adalah perubahan wujud dari cair ke padat atau biasa disebut dengan membeku. Kemudian gula jawa cair yang dimasukkan dalam cetakan akan menjadi keras. Contoh lain lagi, misalkan ibu kalian sedang membuat agar-agar yang awalnya hanya berupa serbuk agar-agar yang dicampur air panas, lama-kelamaan akan menjadi padat. Itu bisa juga dimasukkan ke dalam contoh peristiwa membeku. Yang ketiga, menguap. Contohnya, air yang mendidih. Kemudian, jika kalian menjemur pakaian yang basah, lama-kelamaan akan mengering. Hal itu terjadi karena air pada baju mengalami penguapan. Yang keempat, mengembun. Contohnya, saat di pagi hari kalian mendapati titik-titik air pada daun, hal ini disebut dengan mengembun. Kemudian, bagian dalam kaca mobil menjadi basah saat mobil kehujanan. Itu juga merupakan contoh peristiwa mengembun. Kelima, mengkristal. Contoh yang pertama adalah proses terjadinya salju. Yang kedua, kalau kalian mendapati kerak di panci atau penggorengan di rumah, bagian bawah yang hitam-hitam, itu adalah bentuk proses dari mengkristal. Kemudian yang terakhir, menyublim. Contohnya
adanya kapur barus yang diletakkan dalam almari baju lama-kelamaan akan habis karena menguap menjadi wujud gas. Itu adalah beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang perubahan wujud. Mari kita lanjut ke macam perubahan yang kedua, yaitu perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan zat yang menyebabkan terjadinya zat baru. Contohnya pelapukan kayu, pernafasan, perkaratan, fermentasi. Contoh-contoh berikut menghasilkan zat baru yang tidak akan bisa kembali ke zat semula. Untuk pernafasan misalkan, kita bernafas menghirup O2, kemudian yang dikeluarkan adalah zat baru berupa CO2 dan uap air. Di kehidupan sehari-hari, contohnya kalau kita membakar kertas, maka kertas tersebut akan menjadi abu dan juga asap. Dan itu merupakan contoh terjadinya zat baru dan tidak bisa kembali ke zat awalnya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.